Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar sanak selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan sampai selesai. Terima kasih. Idulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Batu Batikam, Jo Batu Dihantak. Pasumayam Dusun Tuo hari itu dipenuhi oleh para datuk atau pengulu yang berada dalam lingkup Pasumayam Dusun Tuo maupun dari 5 kaum. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Sabatang sedang menyelenggarakan musyawarah dan mufakat yang berkaitan tentang pembagian wilayah dengan Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dengan tegas telah menolak pembagian ulang wilayah-wilayah yang sudah dibagi, dan dengan tegas pula memberi pilihan kepada Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Sabatang. 1. Dengan kata mufakat. 2. Dengan jalan mengadu kekuatan sebagai tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukan tentang pancang kayu linjong. Setelah didengar pendapat para pengulu satu persatu dalam musyawarah itu, maka diambillah beberapa keputusan. Kalau kahili ala sarangku dayung, kalau kamudi ala saantak gala. Yaitu 1. Sungai Tarap harus diberi pelajaran agar di masa yang akan datang tidak terulang lagi persoalan yang seperti sekarang. 2. Sesuai dengan kata Saku Adat Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Sabatang, yaitu tegas di saat diperlukan dalam menyelesaikan suatu persoalan dan masalah. 3. Adu kekuatan ini semoga menjadi pelajaran bagi pengulu dan generasi berikutnya di Luak Nantigo, yaitu musuh indah dicari-cari, tapi kalau basuh bepantang dielakkan agar tidak dianggap ringan atau disepelekan. Sesuai dengan salah satu syarat menjadi pengulu, yaitu tegas bertindak di saat yang diperlukan. Disiko biang mangko tambu, disiko gantiang mangko kutui, disiko kusui mangko salasai, disiko karuh mangko jani. Kalau mampang sampai ke Subarang, kalau memintih sampai ke hilir, kalau mencincang sampai putui, kalau mencari sampai dapat, bajalan sampai ke bate, balai sampai ke pulau. 4.
Perselisihan dan pertentangan ini jangan dijadikan sebagai patah arang, tapi sebagai patah tabu. Karena tugas untuk mewujudkan Luak Nantigo masih banyak dan sangat berat. Kemudian, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang memerintahkan kepada semua para penghulu yang berada di dalam musyawarah itu untuk bersiap diri dan menyiapkan orang-orang yang akan memberi perlawanan terhadap Sungai Tarap. Di Sungai Tarap, Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan memberi perintah kepada Datuk Bandar Putih untuk mengumpulkan semua para datuk atau penghulu yang sudah diangkat di kediamannya di Sungai Tarap. Kemudian, Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan memimpin penghulu itu dalam bermusyawarah. Karena adu kekuatan dengan Dusun Tuo tidak terelakkan, Sungai Tarap harus bersiap diri ke gelanggang. Berbagai pendapat juga disampaikan oleh para penghulu itu. Kemudian, Datuk Bandar Putih sebagai yang mewakili para penghulu itu menyampaikan kepada Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan, yaitu 1. Semua para penghulu di Sungai Tarap sudah bersedia terjun ke gelanggang. Bagi penghulu di Sungai Tarap, kalau batampuak boleh dijinjang, kalau batali boleh diiri, dan sesuai pula dengan kata pusaka adat Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan. 2. Sungai Tarap memberikan contoh kepada para penghulu dan generasi berikutnya di Luak Nantigo sesuai dengan salah satu syarat menjadi penghulu, yaitu bertanggungjawab. Datang tanpa muka, pai tanpa punggung, tangan mencincang, bahu memikul, bisa memulai, bisa menyudahi, kok kilik baliwong laka kaki, kok kilik camin laka muka, tibu diparui indak dikampikan, tibu di mata indak dipiciangkan. 3. Pertentangan ini jangan dijadikan dendam kesumat, tapi harus dijadikan cermin kehidupan. Kalau patah, janganlah patah arang. Kalau patah juga, hendaknya patah tabu. Kemudian, Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan setelah mendengar dari kalap Datuk Bandar Putih, kemudian Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan memerintahkan kepada Datuk Bandar Putih untuk disampaikan kepada para penghulu agar semua kekuatan yang ada di Sungai Tarap dan sekitarnya, yaitu 1. Sungai Tarap 8 koto. 2. Kapak Radai 8 koto. 3. Ikwe koto 2 koto. 4. Kapalo koto 2 koto. 5. Gombak 1 koto. 6. Katitiran 1 koto. Untuk mempersiapkan diri untuk turun ke gelanggang melawan Dusun Tuo dan Limo Kau. Hari-hari selanjutnya merupakan hari yang sibuk untuk mempersiapkan orang-orang yang akan terjun ke gelanggang medan pertempuran untuk mengadu kekuatan dan kelihayan, baik dari Pasumayan Dusun Tuo dan Limo Kau maupun di Sungai Tarap dan sekitarnya. Karena pada masa itu prajurit perang tidak ada, walaupun Pasumayan Dusun Tuo pusat pemerintahan. Begitu juga di Sungai Tarap tidak ada prajurit untuk berperang. Di Pasumayan Dusun Tuo yang ada hanya dubalang. Dubalang gunanya hanya untuk menjaga Pasumayan. Begitu juga di Sungai Tarap. Dubalang juga hanya untuk menjaga nagari dan jumlahnya juga tidak banyak.
di Luak Nantigo. Prajurit perang memang tidak dibuat atau ditiadakan karena berkaitan dengan sistem pemerintahan melalui adat. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di daerah lain yang mempunyai prajurit untuk berperang. Di Luak Nantigo tidak diadakan prajurit perang dengan beberapa pertimbangan. 1. Luak Nantigo suka perdamaian dan kurang suka kekerasan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau bersabab bakaranu. Kedua, di Luak Nantigo mengembangkan wilayah lebih baik melalui pengaruh adat daripada berperang. Artinya, lebih menyukai bermusyawarah bersilat lidah daripada bertarung bersilat tubuh. Ketiga, untuk memimpin rakyat di Luak Nantigo sudah diangkat penghulu-penghulu yang mengendalikan rakyat di daerahnya. Setiap keluarga di Luak Nantigo mempunyai seorang datuk atau penghulu, dan penghulu ini bertanggung jawab kepada pucuk suku. Pucuk suku bertanggung jawab kepada pucuk adat, dan pucuk adat bertanggung jawab kepada Datuk Bandaro Kuniang, dan Datuk Bandaro Kuniang bertanggung jawab kepada Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang. Itu kalau di Dusun Tuo dan Limau. Begitu juga di Sungai Tarap. Dari pucuk adat bertanggung jawab kepada Datuk Bandaro Putih. Datuk Bandaro Putih bertanggung jawab kepada Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan. Di Lare Enam Panjang juga sama. Dari pucuk adat bertanggung jawab kepada Tampuk Tangkai Lare Enam Panjang, yaitu Mauli Warmadewa Datuk Bandaro Kayo dan Indah Sudah Datuk Maharaja Basar. Dan Tampuk Tangkai Lare Enam Panjang bertanggung jawab kepada Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang. 4. Penghulu-penghulu yang diangkat di Luak Nantigo di zaman itu adalah orang yang mempunyai bela diri, yaitu silat. Juga mempunyai ilmu, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Karena penghulu-penghulu ini merupakan ujung tombak bagi pemerintahan adat dan langsung berhadapan dengan anak kemenakan dan para penduduk. Itulah beberapa pertimbangan mengapa prajurit perang tidak diadakan di Luak Nantigo pada hari-hari yang sudah disepakati bersama antara kubu Pasumayam Dusun Tuo dan kubu Sungai Tarap. Mulailah masing-masing kubu berjalan mengatur siasat dan strategi. Kubu Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang di Korong Bawah dari Korong sampai ke Batu Pakak. Kubu Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan di Korong Gadang dari Korong sampai ke Batu Nan Panjang. Pada hari itulah semua persoalan diselesaikan dengan bersilat tubuh. Perselisihan dan sengketa antara dua orang bersaudara seibu berlain ayah, yaitu Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan saudaranya Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang, yang sama-sama memegang pendirian dalam syarat seorang penghulu dan juga sama-sama berpegang dalam katup saku adat yang mereka buat masing-masing. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang berpegang dalam salah satu syarat seorang penghulu, yaitu bersifat tegas.
ketegasan bertindak di waktu yang diperlukan. Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan juga berpegang dalam salah satu syarat seorang pengulu, yaitu bertanggung jawab. Tidak lari dari tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tangan mencincang, bahu memikul. Di gelanggang medan laga pada hari itu, perang mengadu kekuatan dimulai. Penduduk dari kedua kubu juga terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya penduduk yang mempunyai keberanian saja yang ikut dalam mengadu kekuatan itu. Dalam pertempuran itu, pangulu melawan pangulu di gelanggang medan pertempuran. Itu tidak sulit membedakan mana penduduk, mana para pangulu, karena para pangulu mengenakan pakaian pangulu lengkap, sedangkan rakyat berpakaian bebas. Setelah lama berperang, mengadu kekuatan dan keahlian, korban mulai berjatuhan satu demi satu di kedua kubu yang luka ringan maupun luka berat sampai meninggal. Korban yang paling banyak berjatuhan yaitu di pihak para penduduk di kedua kubu. Sedangkan di pihak para pengulu, korban tidak begitu banyak. Karena mereka mempunyai ilmu, baik ilmu luar yaitu basilek atau silat, dan ilmu dalam berupa amalan-amalan. Semua kepandaian, keahlian, dan kesaktian dicurahkan dalam pertempuran mengadu kekuatan itu. Waktu hari mulai senja, menyongsong petang, pertempuran dihentikan. Orang-orang di kedua kubu saling mencari dan membawa orang-orangnya yang terluka ringan dan terluka parah maupun yang meninggal kedua kubunya masing-masing. Pemimpin dari kedua kubu yaitu Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dan Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan di hari pertama itu belum terjun ke gelanggang medan pertempuran. Beliau-beliau ini hanya memberi semangat dan mengamati jalannya pertempuran. Pertempuran di medan laga di hari berikutnya juga sudah dimulai. Semakin lama berperang, korban pun semakin berjatuhan, baik yang luka-luka maupun yang patah-patah. Di hari terakhir berperang di medan laga, orang-orang dari kubu Pasumayam Dusun Tuo mulai terdesak oleh orang-orang dari kubu Sungai Tarap. Melihat situasi yang demikian cepat berubah, orang-orang dari kubu Sungai Tarap memanfaatkan situasi yang genting itu. Mereka terus mendesak orang-orang dari kubu Pasumayam Dusun Tuo dengan semangat tinggi. Mereka akan meluluh lantakkan orang-orang dari kubu Pasumayam Dusun Tuo. Di saat-saat yang paling genting itu, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang tampil ke tengah gelanggang medan pertempuran. Sebab pertempuran itu tidak lepas dari pengamatannya. Kalau sampai orang-orang dari kubu Dusun Tuo diluluh lantakkan oleh orang-orang dari kubu Sungai Tarap, malu yang sangat besar akan tercoreng dalam dirinya dan pengikutnya. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang memanggil Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan ke dalam gelanggang pertempuran. Dengan hadirnya kedua pemimpin itu dalam gelanggang pertempuran, orang-orang
Masing-masing kubu dengan sendirinya berhenti berperang. Mereka saling mendekat kepada pemimpinnya masing-masing untuk melihat kehebatan dan kesaktian yang dimiliki oleh kedua pemimpin itu. Juga para pengikut di kedua kubu itu ingin melihat kesaktian senjata pusaka yang dimiliki, baik senjata pusaka Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Rasa Batang maupun senjata pusaka yang dipunyai oleh Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Matahari pun sedang di atas ubun-ubun, sadang buntah bayang-bayang, sadang linduang saliguri, sadang litak litayanjang. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Rasa Batang sudah berhadapan dengan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Kedua pemimpin itu mengadu kekuatan dengan menggunakan ilmu luar, yaitu silat, serangan dan tangkisan, silih berganti, gulung bergulung, empas menghempas. Lama berkelahi, belum ada yang mengalah dan belum ada yang terkalahkan. Karena mereka berdua merupakan seguru, seilmu di bawah bimbingan ayahnya, Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai, dilatih ilmu silat dan ilmu batin oleh Datuk Nan Balimu, yaitu Sari Alam Kutiang Siam Datuk Rajo Alam Sati, Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alang Gumanti, Indo Jati Harimau Canba Datuk Maharajo Sati, ditambah oleh Sangkalo Datuk Tantejo Burhanu, ditukuk oleh Renosida Anjuang Mualim Datuk Rajo Mantali. Setelah berkelahi mengadu kekuatan fisik, Basile mengadu kepintaran, belum ada yang kalah dan menang. Kemudian mereka akan memperlihatkan kesaktian ilmu yang mereka miliki, yang merupakan puncak tertinggi dalam ilmu kebatinan. Dan begitu juga dengan kesaktian dan keampuhan senjata pusaka adat yang mereka pegang. Dalam menanti saat-saat yang paling menentukan itu, semua orang yang berada di situ pada terdiam. Suasana medan pertempuran itu menjadi hening mencekam. Semua mata tertuju kepada kedua pemimpin itu. Dalam suasana yang hening mencekam itu, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Rasa Batang membuat langkah memasang kuda-kuda. Tangan kanannya memegang ulu keris pusaka adat yang bernama Karih Balungkuk, turunan ayah tirinya Rajo Sri Maharajo Dirajo yang diwariskan oleh ibunya Putih Indo Jarito. Kemudian keris Balungkuk dikesong ke sebelah kanan tangannya, menyentakkan keris Balungkuk. Keris Balungkuk sudah lepas dari sarungnya, tergenggam di tangan kanan, siap untuk ditikamkan. Semua orang memandang kepada keris Balungkuk yang memancarkan hawa kesaktian yang luar biasa. Dengan perasaan yang kagum bercampur takut. Kagum akan kesaktian Karih Balungkuk, takut karena akan memakan korban. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan juga sudah bersiap menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Rasa Batang melangkah perlahan dalam hitungan detik dengan gerakan secepat kilat, menikamkan Karih Balungkuk kepada sebuah batu yang berada di dekatnya.
batu yang besarnya lebih dari 2 kali kepala manusia itu tembus ke sebelah. Keris balungkuk dicabutnya kembali dan meninggalkan lubang di batu sebesar karih balungkuk itu. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang sudah memperlihatkan kesaktiannya dengan menikam sebuah batu tembus dengan karih pusaka adat yang bernama karih balungkuk. Para penghulu dan orang yang menyaksikan penikaman batu itu bertambah kagum dan juga merasa lega. Lega karena yang ditikam oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang adalah sebuah batu dan bukan Sultan Paduka Datuk Katumanggungan. Detik-detik yang paling mendebarkan itu tak luput dari perhatian Sultan Paduka Datuk Katumanggungan. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang dengan menikamkan karih balungkuknya ke sebuah batu dan bukan kepada dirinya. Sultan Paduka Datuk Katumanggungan juga orang cerdik pandai, lugu akal tapian ilmu. Ilmunya dalam tak terukur, pikiran tajam bak bamato. Tahu di ujung kato sampai, tahu jo orang dengan gendang. Tahu jo dahan nan kapata, tahu jo condong nan kamaimpo. Tahu jo lantiang nan kamanganai, tahu jo batu nan kamanarung. Tahu jo angin nan basiru, tahu jo lawi nan sadidi. Tahu jo karang nan balunggu, tahu jo ombak nan basabung. Tangiang-ngiang di udaro, tak kilek-kilek di lautan, ala tantu pantau jo badai. Sultan Paduka Datuk Katumanggungan sudah tahu dan paham maksud dari Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang dengan menikam sebuah batu dan bukan dirinya. Berarti Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang ingin menyudahi sengketa ini. Kemudian Sultan Paduka Datuk Katumanggungan melangkah perlahan, melihat berkeliling dengan pandangan tajam untuk melihat reaksi para penghulu dan orang-orang yang berada di situ. Para penghulu dan orang-orang yang berada di situ juga memandang kepada beliau dengan pikiran yang berkecamuk apa yang akan dilakukan oleh Sultan Paduka Datuk Katumanggungan. Untuk menjaga wibawa seorang pemimpin agar tidak dianggap enteng oleh para penghulu dan orang-orang yang berada di situ, Sultan Paduka Datuk Katumanggungan melangkah perlahan menghampiri sebuah batu yang agak besar dengan membawa tungkek pusaka penghulu adat yang bernama Tungkek Bosi Jinawi Alui, turunan dari ayahnya Rajo Sri Maharajo Dirajo yang diwariskan oleh ibunya Putih Indo Jalito. Tangan kanan Sultan Paduka Datuk Katumanggungan memegang ulu tungkek Bosi Jinawi Alui, lalu memutarnya dengan sekejap mata. Sultan Paduka Datuk Katumanggungan menarik gagang tungkek Bosi Jinawi Alui. Terlihat sebuah senjata keluar dari tungkek Jinawi Alui. Para penghulu dan orang-orang yang menyaksikan terpana melihat ada sebuah senjata dalam tungkek Bosi Jinawi Alui yang memancarkan hawa kesaktian. Belum habis herannya para penghulu dan orang-orang itu, Sultan Paduka Datuk Katumanggungan menghentakkan senjata tungkek Jinawi Alui ke sebuah batu yang dihampirinya. Batu itu pun tembus ke sebelah. Para penghulu dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu bukan main kagumnya terhadap kedua pemimpin itu. Siri lasurui kagagang, pinang lasurui katampuik, surui kan hati kanambana, surui kan langkah kasamulu. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusaka adat.
Kedua pemimpin itu saling memandang. Mereka telah memperlihatkan kehebatan dan kesaktian di dalam mengadu kekuatan di hadapan para penghulu dan para penduduk. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang melangkah perlahan menghampiri Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan, menyatakan tunduk dalam pertempuran itu. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan menerima ketundukan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dengan menghargai budi baharago yang diperlihatkan oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang akan mengisi ketundukannya itu dengan membawa 5 ekor kuda putih bertali cindai dan putih samputi ke Sungai Tarap sebagai tanda putih hati. Dengan pernyataan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang itu, maka perselisihan dan sengketa selama ini diakhiri sampai di situ. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan juga menyetujui pendapat itu untuk di masa yang akan datang. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang akan mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan Luak Nan Tigo. Kedua pemimpin itu merupakan orang-orang pandai, bijaksana. Dengan menikam batu-batu itu, mereka mengakhiri perselisihan dan persengketaan dengan patah tabu. Bisa diluruskan kembali. Kalau salah langkah, suruh kembali. Kalau salah bicara, minta maaf. Siri la suruh ke gagangnya. Pinang la suruh ke tampuknya. Suruhkan hati ke nambana. Suruhkan langkah ke samulo. Kemudian kata ini dijadikan kata pusaka adat. Dalam peristiwa itu, kejadian demi kejadian tidak lepas dari penglihatan. Mauli Warma Dewa Datuk Bandarokayo Indah Sida Datuk Maharaja Basa. Juga Datuk Nambalimu. Sangkalo Datuk Tentejo Guhano. Sari Alam Kutiang Siam Datuk Rajo Alam Sati. Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alang Gumanti. Indo Jati Harimau Canbah Datuk Maharaja Sati. Reno Sidah Anjuang Mualim Datuk Rajo Mantari. Tangkai Larin Mempanjang mengutarakan pendapatnya tentang kedua pemimpin itu. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang merupakan dua tokoh yang pantas menjadi pemimpin di Luak Nan Tigo. Merupakan dua tokoh dan telah memberikan contoh teladan bagi para penghulu di Luak Nan Tigo, yaitu mengambil suatu keputusan tepat pada saat diperlukan, ketegasan bertindak diperlukan pada saatnya, kearifan berpikir dan bertindak diperlukan pada saatnya, kesabaran hati diperlukan pada saatnya. Tempat penikaman batu-batu ini kemudian dinamakan dengan daerah Batu Batikam. Masuk wilayah Limo Kaum. Batu yang ditikam oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang sekarang masih bisa dilihat di pinggir jalan. Dan batu yang diantak oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan juga masih bisa dilihat di seberang jalan dalam sebuah rumah tidak jauh dari Batu Batikam. Dengan penikaman batu-batu ini, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa itu. Yaitu 1. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dengan menikam sebuah batu dan bukan Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan. Ini yang dinamakan dengan
Mancancang indak memutui, menabang indak marabah, manikam indak membunuh. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusako adat. Kedua, dengan menikam batu, bukan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan yang ditikam. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang ingin mengakhiri perselisihan dan sengketa ini. 3. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan menghantarkan tungkek Bosi Jinawi Alwi ke sebuah batu menerima maksud dari Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang untuk menyudahi perselisihan dan sengketa selama ini. Keempat, dengan penikaman batu-batu ini, suatu persoalan bagaimanapun rumitnya bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian dan tidak selalu dengan kekerasan. Kelima, dengan penikaman batu-batu itu habis sudah sakit hati dan dendam di antara mereka untuk dijadikan contoh bagi para penghulu dan para penduduk di luar Nantigo. Sakit hati dan dendam tidak berkelanjutan. Ini yang dinamakan patah tabu, masih bisa diperbaiki dari kerusakan dan bukan patah arang yang tak bisa diperbaiki. Keenam, dengan menikam batu-batu ini, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang memilih menikam batu daripada menikam Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan mengambil suatu risiko, yaitu mengalah dari pertempuran demi terwujudnya Luak Nantigo. Kalau pertempuran itu diteruskan, mungkin salah satu dari mereka akan menemui ajal, atau bisa jadi kedua-duanya. Dan untuk mewujudkan Luak Nantigo tentu tidak akan terlaksana. Ketujuh, begitu juga dengan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Kedelapan, dengan penikaman batu-batu ini merupakan suatu bukti perjalanan sejarah adat di Luak Nantigo yang mempunyai onak dan duri. Sebagai catatan, di Sungai Tarap terdapat juga sebuah batu yang dihantar oleh Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Batu itu terletak di tengah sawah dan penulis sendiri sudah pernah pergi ke batu itu dan bertemu dengan yang mempunyai sawah itu, dan para penduduk di Sungai Tarap meyakini kalau batu yang ada di Sungai Tarap itu adalah batu juga dihantar oleh Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan tungkeknya, yaitu tungkek Bosi Jinawi Alwi. Dan masyarakat di sekitarnya juga meyakini Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan lah yang menghantar batu itu. Kalau para sanak ingin pergi ke Sungai Tarap, bisa bertanya kepada para penduduk di situ, di dekat mana batu-batu yang ditikam oleh Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan yang berada di tengah sawah itu. Itulah hasil terakhir dari perselisihan dengan menikam batu dengan keris pusako Karih Balungkuat dan menghantar batu dengan tungkek pusako tungkek Bosi Jinawi Alwi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.